Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Stefanilda Madang, saya dari kelas 10B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, siklus air dikenal juga sebagai siklus hidrologi adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus. Sirkulasi air menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Sirkulasi ini tidak pernah berhenti, sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air yang disebut sebagai siklus. Berikut tahapan siklus air. Yang pertama, air berubah bentuk dari uap ke cairan dan padat, berpindah antara atmosfer, daratan, dan lautan melalui berbagai tahapan. Proses dan tahapan tersebut akan berulang terus-menerus, sehingga air yang ada di bumi terus berputar dan tidak habis. Berikut beberapa tahapan yang terdapat dalam siklus air. Yang pertama evaporasi. Tahapan pertama siklus air terjadi ketika energi matahari menyebabkan air dari lautan, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Proses ini juga melibatkan penguapan dari permukaan tumbuhan dan tanah. Pada prinsipnya, keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat air menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Yang kedua itu kondensasi. Nah, teman-teman, kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengambunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Yang ketiga, presipitasi. Ketika awan jenuh dengan tetesan air, presipitasi terjadi. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, hujan es, atau embun beku. Air jatuh ke permukaan bumi dan lantas mengisi sungai, danau, dan akhirnya lautan. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Nah, ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Yang keempat itu ada infiltrasi. Nah, infiltrasi teman-teman sebagai air yang mencapai permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut dengan infiltrasi. Air yang meresap ini akan menjadi sumber air tanah atau mengalir ke sungai dan akhirnya ke lautan. Yang kelima itu ada aliran permukaan air. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir ke permukaan bumi. Air di permukaan ini kemudian membentuk aliran sungai, danau, dan waduk. Yang keenam itu ada transpirasi. Nah, transpirasi adalah proses tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun disebut transpirasi. Nah, proses ini membantu mempertahankan keseimbangan siklus air. Berikut macam-macam siklus air. Nah, siklus air atau siklus hujan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, berdasarkan panjang dan lama proses pergerakan molekul air. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai 3 macam siklus air. Yang pertama itu ada siklus pendek. Nah, siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan, sehingga air jatuh kembali ke laut. Yang kedua itu ada siklus sedang. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan dalam siklus sedang, uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan.
Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Yang ketiga, siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, teman-teman, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi oleh ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bekasan es di pegunungan tinggi. Nah, bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut dengan gletser. Akibat terkena suhu yang tinggi, gletser kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Bagi manusia, kesehatan hidrasi. Air sangat penting bagi kesehatan manusia. Air merupakan komposisi terbesar dalam struktur tubuh manusia. Kita pun membutuhkan air untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi organ-organ vital, serta mengatur suhu tubuh. Air juga teman-teman membantu mengangkut nitrogen ke sel-sel tubuh dan mengeluarkan racun melalui proses ekskresi. Berikut bagi hewan, kehidupan, dan hidrasi. Hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Air membantu dalam proses pencernaan, sirkulasi darah, pelumasan sendi, dan menjaga suhu tubuh yang tepat. Hewan-hewan yang hidup di lingkungan air seperti ikan dan amfibi tergantung pada air sebagai habitat. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.